babul wakalati elok. Nah, saya mau balik Malaysia 1 hari. Yang mau kawin saya boleh akadkan di Malaysia, wakilkan saja. Senang. Jadi tak risau buat itu ini apa segala macam, urusannya semuanya di tanah air. Ikhwah yang mau wakil insyaallah telah datang sampai 2 tas wakil sebelum pergi. Sekarang juga kalau wakil boleh musafah, kalau wakil boleh insyaallah amam. Nanti dipaketkan dari Malaysia kemari. Dipaketkan tuh kalau barang Ustaz. Jadi manusia ya tak apalah. Karbu dalam satu kotak besar boleh saja. Mati ya. Qala taukil. Taukil ini diantara daripada muamalah yang menjelma dan yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling lekat dengan kita jual beli tambah dengan taukil. Kalau kawin bukan tiap hari. Kalau dengan sewa menyewa bukan tiap waktu, sewa rumah sekali setahun. Tapi kalau dengan wakalan tiap waktu, ke mana? Tolong tengokkan nanti jasanya macam mana. Taukil. Tolong belikan saya asal suka, taukil. Tolong bayarkan hutang saya dengan sebulan, taukil. Tolong terimakan akan nikahku, taukil. Tolong yang dimulai dengan istilah tolong itu semuanya daripada bab taukil. Kalau nanti ke bawah, belikan khiyar, belikan mentega, belikan keju, belikan ikan, belikan ayam, belikan apa lagi, apa saja itu taukil. Hatta di waktu kita mau minta masukan, ke mana keluar? Tolong masukkan dalam tong sampah. Ini taukil juga nih. Kita buatkan kita tong sampah pun juga taukil. Nanti kalau kita turun ke bawah ambilkan kita, itu juga taukil. Minta buatkan kita. Wakalah di antara daripada muamalah yang menjelma dalam kehidupan. Terus. Jadi syarat-syaratnya dulu, muwakil yang berwakil, wakil yang diwakili, muwakkal fihi benda yang diwakilkan, sirat ijab kabul, muwakil orang tua perempuan, wakil saya sendiri, muwakkal fihi akad nikah, sirat ijab kabul, muwakil mungkin dengan si Mustafa mewakilkan minta ambilkan duit dengan orang tua dia sendiri, saya wakil duit muwakkal bihi sirah ijab kabul, begitulah seterusnya. Jadi syarat dengan wakil yang berwakil, wakil orang yang diwakili, kedua-duanya mempunyai kebebasan untuk tasarruf terhadap satu benda yang diwakilkan. Boleh tak saya mewakilkan? Saya kata yang mau kawin datang ke rumah saya nikahkan akhwat tuh yang di atas itu, pokoknya satu persatu siapa yang mau kawin saya nikahkan. Tak boleh, saya wakil dari mana? Jadi kalau saya tak boleh mewakili disebabkan karena tidak ada mandat, jelas sekali dengan perkara itu tidak akan mungkin berlaku. Syarat daripada wakil mendapatkan izin daripada muwakil. Kalau dengan seseorang tidak mendapatkan mandat daripada sesiapa, dia tidak boleh melakukan sesuatu. Watasih wakalatu as-sabi dalam 3 perkara. Ini pengecualian. Kanak-kanak tidak boleh tasarruf kecuali pada 3 perkara saja. 1. Taukilus sabiyyi fil izni fi dukhulid dar. Taukil kepada anak kecil untuk mempersilahkan kita masuk. Kalau kita bel, Assalamualaikum, dibuka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak-anak berita, kata papa, silakan masuk. Jadi boleh tak masuk kita? Kata papa, silakan masuk. Boleh masuk, boleh masuk ya silakan, boleh kita masuk. Yang walaupun yang izinkan kita kanak-kanak. Jadi itu diantara daripada taukil, atau juga diantara daripada izin kanak-kanak yang dibenarkan. Kalau pada itu mempersilahkan kita masuk. 1. Wahamlil hadi. Jadi ini kata mama untuk om. Bahasa Indonesia. Ini kata mama untuk apa? Om seberapa? Untuk Pak Haji. Ini dari mama, kata mama untuk Pak Haji. Jadi kita pikir, dari mana kira-kira? Betulkah daripada itu dia? Takut kalau dia pinjam lagi. Enggak, kalau dia kata semacam itu, insya Allah kita boleh ambil. Qala wa hamlil hadiyati wal aqdu fi qabulin nikah. Wa yajuzu tawkilu fil uqudi wal fusuqi wal talaq wal isbatil huquqi wa istifaiha. Dan dibolehkan taukil pada uqud, akad ijab kabul jual beli uqud namanya. Sewa menyewa, sewakan rumah saya uqud. Yang kedua, fusuq,
tolong bagitahukan kepada istri saya dia telah kucerai. Besok, tolong bagitahukan kepada dia sudah saya iqalah. Besok, tolong bagitahukan sama dia akad nikahnya telah berakhir sebab kena dia gila. Besok. Nah itu yang sifatnya digagalkan fusuk, yang sifatnya akan diangkat pokok. Begitu juga dengan talak. Boleh kita mewakilkan talak kepada seseorang. Itulah sebagaimana saya katakan di hari, bab tawakil ini betul-betul meringankan beban kita dan seeloknya dengan kita. Kalau kita tak mau tanggung resiko, elok. Sebagaimana orang tua perempuan mewakilkan anaknya kepada tuan imam, kita juga kita wakilkan kepada tuan imam yang satunya lagi untuk menerima akad nikah kita. Jadi kalau sama tua tuh hebat. Jadi tuan imam itu juga tak, bahasa Kalimantan itu kadebeliur. Maksud kadebeliur itu tak ada nafsu untuk memperlekehkan atau untuk mengolok-olok kita. Itu tak ada. Kenapa? Sama bulan besarnya. Serba sama besar. Mau macam mana? Jadi kalau semacam kita Mustafa, misalnya ente baru umur dalam 22-an. Sementara tuan imam tahun 60. Imam alim Allah, bulan besar serban kabir. Apa? Mau kawin lah? Kan? Biasa tuh cakap semacam tuh. Kita mau bercanda juga dengan dia. Kalau seandainya dia berani tak ada masalah. Tapi takut kalau saya tak kawinkan. Jadi kata saya, oh Mustafa sudah mau kawin. Jadi kata Mustafa, Ustaz pun apanya mau kawin juga. Oh, dia akan melawan saya. Oke, saya tak jadi kawinkan ente. Jadi masalah. Tapi kalau seandainya yang semacam tuh sorban sama besar, dia tak boleh mengucapkan kata-kata yang sedemikian. Kenapa? Ada rasa segan. Jadi elok dengan kita. Kalau bukan dengan seseorang itu senantiasa apa bahasa Malaysia? Candari. Senantiasa gurau. Ada lagi satu melawak. Kalau senantiasa orang itu senang melawak, ini kan jadi mangsa kita. Nah, kalau macam itu kita carikan juga tuh guru yang jadi wakil kita yang sedang melawak juga. Jadi biar situ kita merhati saja lagi. Jadi dia melawak juga. Pokoknya tak kalah. Putusan kita tak kalah sama hebatnya. Biar mereka yang terakhir di situ. Yang penting kita terima bersih saja. Elok kan? Nah itu maksudnya taukil. Jadi supaya dengan beban kita boleh teratasi. Qala babu taukil. Boleh dengan talak, dengan memerdekakan, mengisbat hukuk bagi taukan saya ada hutang di sana. Istifa untuk membayar hutang atau membayar hukuk, tamlikil mubahat seperti berburu binatang atau minta berikan hashish, rumput-rumputan hashish, bukan hashish yang di Mesir, bukan. Hashish di Mesir itu termasuk daripada narkoba, termasuk daripada dada, wal miyah air, wa amma huququllah, tak boleh diwakilkan. Jadi untuk masalah jual beli oke, wakil, sewa menyewa oke, wakil. Sementara dengan huququllah, saya takut nanti Ustaz. Maksudnya akhwat baru bersih haid, katanya kamu nih masya Allah tabarakallah minat sungguh ya mandi. Nanti kalau pergi Alex saya mau wakilkan mandi boleh tak? Dia tak mau mandi junub, dia tak mau mandi haid, tak mau mandi nifas. Sementara teman dia besok malam akan pergi Alex. Jadi kata dia, nanti kan pergi Alex itu mandi tak? Mau berenang tak? Ya mau. Mungkin saya akan berendam 2, 3, 4 jam. Nah, kalau macam tu, saya mewakil 3 tugas. Saya mewakilkan kepada kamu 3 kali mandi. 1 mandi junub, 2 mandi haid, dan 3 mandi nifas. Tolong ya, nanti mandikan saya di sana ya. Wakil untuk mandi junub. Wakil untuk mandi. Tak boleh. Tuh, ente yang senangnya buat kerja dengan suami. Masa saya yang jadi wakil? Wah. Mandi, tanggung resiko. Kalau buat kerja dengan suami, mandi sendiri. Jangan diwakilkan kepada akhwat yang lain. Itu satu masalah. Ibadat tidak boleh diwakilkan. Sembahyang tak boleh diwakilkan. Wudu tak boleh diwakilkan. Senang kalau boleh diwakilkan bab yang semacam itu. Pendek saja lagi kita. Boleh kalau duit banyak. Duit banyak wakilkan saja. Bagi duit. Untuk sembahyang 5 waktu, wakil. Untuk puasa sebulan, wakil. Kalau macam itu untuk kami juga wakil. Akhirnya sampai pada bab menggauli bini pun juga wakil. Terus kalau macam itu. Tak boleh. Pokok Allah la yuwakkan. Lam yajuz. Kalau dalam bab ibadah wakil tidak boleh kecuali dalam masalah pembagian duit zakat, haji, menyembelih korban. Wa in kana hajjan. Entah betul lagi. Kadang tu dia mau dikisah kata dia itu wakil dalam wakil. Wakil ratanya wakil bakalan disembah 80 kali tak boleh. Oh senang sungguh. Itu ada cerita. Pedas juga namanya. Jadi kawan kita tadi itu kadang-kadang dengan kita
di daerah-daerah tertentu, kata di waktu-waktu kenduri, kan yang tukang tuan rumah selalunya menawarkan yang tak makan daging ada berapa orang, atau yang tak makan daging ada telur, atau yang tak makan daging ada ikan. Kadang-kadang macam tu dia takkan semacam tu. Ini kalau seandainya dengan yang menjemput kita itu orang yang memang ya pemurah lah atau bijaksana, tapi ada dengan yang garang. Ada dengan yang garang, dia adalah pemain pelatih tinju. Yang tukang undang tadi itu, dia mah pelatih tinju, dia mah pelatih gusti, atau saya sebut dengan gulat. Jadi pada waktu itu dia berkenduri. Terus ketika dia berkenduri, setelah makanan dihidangkan, disajikan, yang kebetulan pada waktu itu lauknya daging. Jadi dihidangkan daging. Di tempat kita ramai orang tak makan daging kambing. Jadi dengan daging tadi itu sudah dihidangkan kepada hadirin yang hadir. Tolong silakan semuanya. Jadi pada waktu itu dengan pemain tinju tadi itu mengatakan, yang tak makan daging, sila masuk ke bilik sana. Yang tak makan daging, sila masuk ke bilik sana. Dia pun tanggapannya seperti yang dia salah. Kalau disuruh masuk ke situ ya barangkali makan telur ayam kah, makan itik kah, atau makan ayam kah. Maksudnya ada hidangan spesial di situ. Tahu-taunya sudah terkumpul 5-6 orang di sana. Dia kan pemain tinju, dia tampar semuanya. Katanya kalian ini buat susah saja. Dibagikan daging mau apa lagi? Keluar dari situ cuma tempeling semuanya macam mana? Pedas. Dikira yang di luar pedas pasakannya, enggak, pedas kena tempeleng. Nah, jadi kalau disuruh ke kamar, ke bilik jangan. Kalau siapa yang tak makan daging bagi tahu, oke, tak apa. Tapi kalau disuruh masuk bilik bahaya. Takut kalau disuruh pedas makanannya. Yang pedas-pedas masakan. Jadi kalau pedas kena tempeleng, waliyadzubillah. Jadi ada cerita di zaman dahulu. Dia beti-beti dengan kawannya. Pokoknya kita separuh-separuh. Kalau siapa saja hasil separuh, dapat duit separuh, dapat hadiah separuh. Oke. Nanti pada waktu itu, waktu dia dipanggil, waktu dapat duit dapat 50%, dapat dapat 50%, hasil dapat 50%. Yang kebetulan nasibnya sial pada hari itu, yang pada waktu dia masuk ke pejabat polis, balai polis, pada waktu itu ditempeleng oleh polis 10 kali, pang. Kawan yang menunggu 50% seperti itu, dia panggil, dia pang. Kali kenapa? Separuh ya. Hati-hati. Jadi bukan semuanya separuh-separuh itu menguntungkan. Kalau dapat duit untung, tapi kalau kena tempeleng dapat 5 kali juga Allah berikan. Terus ini boleh jalan ya, alhamdulillah jalan ya. Jalan kan. Oke, terus. Ya, syaratnya ijab min ghairi ta'liq. Qala wa syartul ijabu bil lafzi min ghairi ta'liqin. Tak boleh kamu jadi wakil saya selama saya masih berkemampuan. Untuk Anda ketahui, itu dengan hubungan antara direktor, antara dekan atau dekan, antara direktor atau rektor. Ada istilah rektor dengan rektor? Ada. Nah, rektor itu biasanya kalau untuk raisul jannah disebut dengan rektor. Kalau direktor itu untuk perusahaan. Nah, jadi untuk raisul mudirul idara atau mudirul syarikah namanya direktor. Jadi kadang-kadang dengan kita, tiap direktor atau rektor itu mempunyai sekretaris atau kita sebut dengan setiausaha. Nah, hubungan antara direktur dengan setiausaha itu hubungan tauhid. Nanti serahkan, nanti antarkan, nanti bayarkan, hubungannya hubungan tauhid. Tidak terlepas daripada hubungan tauhid. Qala, syaratnya wakaltuka atau jual ini wal qabulu bil lafzi awil fi'li. Apa fi'il? Intisalu man wakala bih. Ya imam kita katakan ku terima Ustaz, saya wakili untuk mengawinkan anak saya. Saya kata saya terima, selesai. Atau Ustaz, saya wakili untuk mengawinkan anak saya diam. Tapi langsung saja pada hari yang ditentukan saya hadir, saya nikahkan kamu dengan Siti bin Haji Abdurrahman wakil, atau yang telah berwakil dengan saya. Saya kena sebut. Jadi kalau saya menjadi wakil kepada orang tuanya di sana, saya kata, Mustafa, kamu saya nikahkan sama Siti bin Haji Abdullah
yang telah berwakil dengan saya atau wakil saya dengan mas kawinnya 15 ringgit mahar mitel misalnya. Nah, mitel sekarang 200 ringgit atau 80 ringgit. Dengan mas kawinnya 83 ringgit. Saya terima kawin, saya terima nikah Siti bin Abdullah wakil Ustaz dengan mas kawinnya 83 ringgit. Itu kalau taukil kawin. Nah, jadi dengan taukil tidak mesti kita menerimanya dengan kabil tuh. Boleh kita menerima taukil tadi itu dengan melaksanakannya langsung. Tak mesti kita katakan kabil tuh. Boleh kita langsung buat. Jadi maknanya kita terima, kita oke. Qala au bil fi'li wa huwa imtithalu wa la yusyaratul fawru fil qabul, dan tidak disyaratkan kita menerima sesegeranya. Fa inna jazaha wa 'allaka tasarruf ala syartin jaza. Kalau dia diwakilkan secara positif, tapi untuk tasarrufnya dengan syarat, hukumnya boleh. Seperti Anda kutunjuk sebagai asistenku, saya lantik kamu menjadi setiausahaku, tapi terima kerja nanti pada bulan depan. Itu tak apa, boleh. Terima kerja pada bulan depan itu masa kerja, tapi pelantikannya secara sekarang, secara tuntas atau secara pasti. Qala walaysa lil wakil, ini penting. Walaysa lil wakili ay yuwakila illa bi'izni. Ini keliru, banyak yang memperhatikan secara keliru. Gimana? Kamu pergi ke Mekah, terus dengan haji tamato, mau tak mau kena bayar dam. Kamu keluar duit 300 real, kamu bagikan kepada saya yang duduk di Mekah. Ustaz, tolong belikan saya kambing dam untuk dam tamato. Saya ambil duit 300. Saya sekarang namanya wakil, kamu mewakil, kamu balik ke sini. Saya sebagai wakil tak boleh mewakilkan kembali kepada orang lain. Yang berlaku tak semacam itu. Yang berlaku dia ambil dari kita duit itu, dia wakilkan lagi kepada yang lain. Yang lain wakilkan lagi kepada yang lain. Jadi mau berapa tangan tak boleh. Jadi misalnya macam mana? Kalau kebetulan kita yang disuruh untuk melangsungkan akad nikah, Ustaz, Mesir insyaAllah. Oke. Ustaz saya wakili untuk menikahkan anak saya yang ada di Mesir sekarang ini dengan fulan ibn fulan. Saya kata saya terima. Selesai. Apakah pada waktu saya sampai ke Mesir saya boleh berwakil kepada kawan? Kata dengan presiden pun tak boleh. Tak boleh saya wakilkan kepada presiden kecuali kalau orang tuanya mengatakan kalau Ustaz uzur, kalau Ustaz berhalangan, Ustaz wakilkan saja kepada teman-teman kita atau juga kepada Encik Arifin yang ada di kedutaan Malaysia. Boleh saya berwakil atas mandat yang diberikan tempoh hari. Tapi kalau si muwakil tidak mengizinkan saya berwakil, saya tidak boleh mewakilkan tugas tersebut kepada orang lain. Harus saya sendiri yang buat kerja. Kecuali kalau dengan perkara yang saya tak boleh buat. Jadi kata si Mustafa, Ustaz saya wakil untuk menyembelihkan kerbau saya. Dalam hati saya mana pernah sembelih kerbau. Dan dia pun tahu saya tak pandai sembelih kerbau, sebab saya takut dengan matanya. Nah pada waktu itu saya wakilkan kepada Ustaz yang sudah pengalaman dalam menyembelih kerbau. Tidak mengapa, boleh saya wakilkan ke situ yang walaupun tanpa izin. Kalau Anda tahu saya memang tidak boleh menyembelihnya, atau kamu bagikan saya tugas banyak. Seperti ikhwah yang membawa sejumlah sekian sijil daripada ikhwah dan akhwat yang di Malaysia. Ini sebegini banyaknya, berapa ribu sijil. Kalau kita yang urus sendiri kita tak ada waktu. Jadi kita dalam keadaan semacam itu boleh kita wakilkan orang lain yang walaupun tanpa izin. Walaysa lil wakil ay wakila ila bi'idin wa in kana mimma la yatawallahu binasihi. Kalau itu termasuk daripada sesuatu yang dia tidak melakukan dengan dirinya, maksudnya dia tidak melakukannya langsung. Sebab masa kita wakil dengan duta? Kalau kita berwakil kepada duta, jelas duta akan wakilkan kepada pembantunya atau kepada asistennya. Aula yatamakkanu minhu, atau dia tidak sanggup untuk melaksanakan disebabkan kena banyak. Kalau semacam itu boleh dia wakilkan tanpa izin. Walaysa lahu, penting, walaysa lahu ayyabi ama wukila bihi li nafsi aw li ibnihi shaghir. Wala biduni thamani mithlih wala bimu'ajjalin wala birairi naqdin balak illa ayya'jana lahu fi dzalik. Ustaz ke Mesir insyaallah boleh amanah, boleh wakil, silakan. Saya di waktu di Mesir kebetulan saya ada bawa uang pound, atau kebetulan saya bawa uang, saya ada di rumah ada 1.000 dolar Amerika. Yang kalau seperti di Mesir kan kalau kita beli uang duit dolar Amerika, itu di belakang itu dia chop.
Itu di Indonesia tak laku. Di Indonesia dolar 1999 dengan yang 2001 beda nilainya. Jatuh harga yang 1999 apalagi 96. Apalagi kalau saya dicop sama sekali tak laku, tak tahu macam mana bank di sana, itu yang jadi problem. Di Arab Saudi, di Mesir, apa saja mau kita letakkan, tulis isbah apa saja kita bagi gambar buat pun juga laku. Ini duit di Arab, duit di sana tak laku. Yang kita masukkan apa saja. Kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu mewakili kita untuk menjualkan uang dia, atau kalau kebetulan saya mendapatkan mandat daripada si Mustafa untuk menjualkan rumah dia. Rumah yang dia wakilkan kepada untuk saya jualkan, tak boleh saya yang membelinya. Nah, ini kan kita kena di sini. Tak boleh rumah yang diwakilkan kepada saya tadi itu saya beli sendiri atau saya belikan untuk anak saya. Kenapa? Sebab ada ittihadul qabidi wal muqbid. Kenapa tidak boleh? Sebab menjadi satu. Yang menjual dia, yang membeli dia tidak ada. Harus ada penjual, harus ada pembeli. Sekarang saya bertindak sebagai dia sendiri. Saya mewakili anak saya dan sekaligus mewakili dia. Tak boleh saya menggunakan atau tak boleh saya merangkap dua jawatan sebagai wakil daripada pedagang dan wakil kepada anak. Tak boleh benda itu saya belikan untuk anak saya dan tak boleh saya belikan untuk saya sendiri. Macam mana? Saya yang menjual sekaligus saya yang membeli. Itu alasan tidak boleh. Jadi kalau memang kita minat kata Mustafa, saya Ustaz mau jual rumah. Jadi kalau Ustaz ada peluang minta tawarkan, saya minta tawarkan rumah saya itu, minta jualkan rumah saya itu. Kalau saya mau, saya kata, kenapa harus diwakilkan? Udahlah jual sama saya saja. Mau jual berapa? Selesai. Tapi kalau kamu bagi saya mandat, kemudian setelah saya tawarkan rumah itu tak laku, terus saya beli sendiri, jual beli saya itu hukumnya batil. Kenapa batil? Sebab saya sama dengan Anda, kedudukan wakil sama dengan wakil, tak boleh dia yang menjual dan sekaligus dia yang membeli. Itu makna qala wa in kana mimma wa ilai salu ayyabi ama wukila bihi li nafsi. Tidak boleh dia menjual yang diwakilkan kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya yang masih kecil atau dengan harga duna samani mislihi, dengan nilai yang kurang daripada samanul mithil. Tak boleh dijual dengan harga murah. Kata dia 10, jangan berinisiatif menguranginya. Wala dimuajjalin dengan dihutangkan atau dijualkan dengan uang rupiah. Berapa Mustafa? Kalau boleh Ustaz 10.000. Akhirnya saya jual 10.000 rupiah. Seketika saya tawarkan dibeli. Ya 10.000 ringgit kalau dibayar dengan 10.000. Tengok tadi dia ada tulisan 10.000 itu kan. Itu rupiah itu. Jadi dikira sama kawan-kawan 10.000 ringgit. Akhirnya tadi yang berani beli. Nah, itu 10.000 rupiah. Atau sebaliknya. Jadi kata dia Ustaz, kalau Ustaz berkenan, saya minta jualkan barang saya ini seharga 10.000. Akhirnya pada waktu itu, begitu saya tawarkan, siapa yang mau beli kereta buatan Malaysia namanya Protowira, model 1999, harganya 10.000. Masya Allah, belum selesai saya sebut 10.000, sudah dia keluar duit 10.000. Oh, kenapa? 10.000 rupiah? Tak boleh. Jadi dengan kita tak boleh pinjamkan, tak boleh dijual secara berhutang, dan juga tak boleh menjual bighairi naqdil balad, dengan tidak menggunakan mata uang di negara itu, kecuali kalau diizinkan. Walau nasalahu ana jinsi tsamani, kalau dia nas dia sebutkan jenis harga duit, fahala talam yasihal bai'u, kata dia ringgit dijual dengan rupiah, kata dia rupiah dijual dengan ringgit yang walaupun lebih mahal, tetap tidak boleh. Kabai'in bi alfi dirhamin tada bi alfi dinar. Wa inna sa'al qadri fazadatil jinsi, kalau dia nas dia sebutkan, tolong jualkan kereta saya ini seharga 50.000 pound Mesir. Saya jualkan seharga 60.000 pound Mesir. Tidak mengapa, sebab itu sama nilai, sama jenis duit yang walaupun dengan nilai yang lebih banyak. Fazadatil jinsi sahha kabi' bi alfin taba'an bi alfaini, kecuali kalau dilarang lebih daripada 1.000. Terus kalau qala ishtari bi mi'atin fashtara ma tusawi biduna mi'atin sah. Ini masalah. Tolong belikan saya satu set Fathul Bari yang saya tahu harganya 500 pound.
Tapi berjaya dia belikan satu set Fathul Bari yang harganya tidak lebih daripada 300. Tidak mengapa, sahih. Bahkan ada dengan sahabat Nabi kita bagikan duit 1 dinar, ternyata berhasil dia belikan 1 dinar tadi itu untuk 2 ekor kambing. Kemudian setelahnya dia jual salah satunya dengan seharga 1 dinar, dia serah kepada Nabi 1 ekor kambing dengan 1 dinar uang emas. Nabi kita katakan barakallahu laka. Nabi kita doakan sehingga dengan sahabat Nabi kita itu menjadi jutawan. Qala wa in syarati mi'ataini ma yusawi mi'ataini fala. Walau yaqala ashtari bima bimi'atin, belikan dengan yang harga 100 terus dibelikannya dengan harga yang kurang daripada 100 hukumnya sahih. Wa in qala wa in ishtara bimi'ataini, kalau dia kata tolong berikan yang harga 100 terus dia belikan yang harga 200 yang dengan nilainya memang 200, hukumnya tidak sah. Wa in qala ashtari bihadza dinari syatan, tolong belikan 1 ekor kambing dengan senilai 1 dinar emas. Terus dia berikan 2 ekor kambing yang satu persatunya senilai 1 dinar emas, sahha, dan kedua-duanya menjadi hak milik muwakil yang berwakil. Qala fa illam tusawi kullu wahidatin dinaran lam tasihul aqdu, sebab nilai satunya itu kurang daripada 1 dinar. Terus kesimpulannya, al-wakil harus menurutkan kehendak daripada muwakil. Ya, sewakili kamu untuk mengawinkan anak saya dengan orang Iran. Pirang hitam. Saya wakilkan kamu untuk mengawinkan anak saya dengan orang Afrika. Saya kata oke. Bolehkah anak dia tadi itu saya wakilkan dengan orang Asia? Ayo. Boleh? Tak boleh. Sebab dia pesan supaya dengan orang Afrika. Tak boleh kawin dengan orang Asia. Kamu saya wakilkan untuk mengawinkan anak saya dengan orang Asia. Tak boleh saya wakilkan dengan orang Eropa. Atau dengan orang Eropa. Dari Prancis pun tak boleh. Atau min awliya'il salihin. Kenapa? Sebab saya tidak dapat mana untuk mengawinkan anak beliau dengan orang Prancis. Kita sebagai wakil hanya semata-mata menuruti, mematuhi kehendak orang yang berwakil. 2, 2, 3, 3. Tak boleh 3 jadi 4. Terus. Kalau disuruh tolong belikan kain ini, tuh kereta tuh ambil, saya ada urusan sekarang, tolong ambil kereta itu. Dia belikan kereta itu, ternyata keretanya rusak, dia boleh kembalikan. Dan kalau kebetulan kata dia, tolong belikan saya kereta, tak boleh kita belikan kereta rusak. Lanjutnya syira'u ma'ibin. Baik, cara tuh kaulul muwakkali fihi, bukan muwakkal. Baik, cara tuh kaulul muwakkali fi ma'luman min ba'dil wujuh. Harus dengan barang yang diwakilkan itu makluman diketahui dari sudut menyudutnya. Jadi kalau kata saya, ente saya wakili untuk melakukan apa saja, membunuh kah, menipu kah, mencuri kah, pokoknya apa saja, kerjakan semuanya saya jadi wakil. Tak boleh. Wakil tulusnya tak boleh, harus ditentukan wakil untuk buat apa. Jadi misalnya dengan muhasib, sekretaris, atau dengan setiap usaha kita tuh kira-kira tugasnya untuk buat apa saja. 1, untuk mencatat keluar masuk duit, jadi untuk mencatat keuangan. Dan yang kedua, untuk mengaturkan pertemuan saya dengan delegasi dari luar negeri. Yang ketiga, untuk mengaturkan urusan-urusan yang berkenaan dengan barang dagangan. Oke. Tapi kalau kita katakan kamu menjadi wakil saya untuk segala hal, tidak boleh. Apa segala hal? Pokoknya semua urusan dia, semua problem dia, semua masalahnya, tidak boleh. Harus secara terperinci, paling tidak makluman min ba'dil wujuh. Kalau wakaltu fi imali wa idka amdi wa talaqi zaujati sahha. Kamu saya wakili untuk menceraikan biniku, untuk mengawinkan anakku, untuk menjualkan rumahku, untuk menyewakan keretaku, tidak ada masalah. Au fi kulli khalilin wa kafirin, kamu menjadi wakil setiap perkara yang besar dan kecil, atau untuk semua urusanku, lam yasih, sebab itu wakil secara tauhid secara umum. Wa yadul wakil yadul amanatin, dan tangan orang yang diwakili adalah tangan yang amanah. Kalau kata saya yang ini, Anda kena percaya. Fama yutlaku ma'ahu bila tafritin, maka dengan sesuatu yang binasa tanpa taksir, layak manu, dia tidak wajib mengganti. Wal qawlu fil halal, kata dia, mohon maaf Tuan Haji,
barang yang diwakilkan untuk dijual dengan saya kemarin itu pecah, kamu kena percaya. Qala al-halal binasa, Arab mengembalikan. Wa ma yubda alaihi min al-khiyanati qawluhu qaulul wakil. Atau dengan tuduhan dia khianat, perkataan itu adalah perkataan wakil yang diterima. Dan masing-masing daripada wakil dan muwakil menggagalkan akad taukil itu bila-bila masa. Jadi terbuka. Bila kita mau gagalkan, kita gagalkan. Fa in azalahu wa lam ya'lam, ini masalah. Selantik seorang wakil, katakan saja dengan wakil di sini dari kedutaan Malaysia, ada dengan seseorang yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Malaysia untuk menjadi wali nikah, yang kita sebut dengan wali hakim. Jadi mandat tadi itu siapa kira-kira Malaysia yang jadi yang di Kementerian Pertanian Keadilan, ada Kementerian Keadilan atau Kementerian Keadilan, Menteri Keadilan, Menteri Kehakiman ada Malaysia siapa? Tentu ada. Oke, langsung mandat daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri melantik salah seorang pegawai di sini untuk menjadi wali hakim. Akhirnya kawan-kawan kita yang mau kawin dah kawin ke sana saja, tak perlu melalui orang tua mereka masing-masing. Sebab ada wilayah aman. Ada masalah yang dipertanyakan tempoh hari. Kalau kebetulan wilayah aman dengan Insya Arifin di sini, sedangkan wilayah khasah daripada orang tuanya. Kalau Mustafa dapat taukil daripada orang tuanya langsung untuk mengawinkan salah seorang akhwat kita di sini, daripada pihak Sapara tidak boleh protes. Kenapa? Sebab yang di pihak Sapara itu wilayah aman, sedangkan dari sini dia mendapatkan mandat daripada wilayah khasah. Nanti kita dengan kaedah yang akan datang, al wilayatul khasah aqwa minal wilayatil ammah. Artinya kalau ada ikhwah yang diwakili oleh orang tua perempuannya di tanah air, akad nikah dia itu lebih kuat daripada akad nikah yang dilanjutkan oleh kedutaan. Atau dengan arti dia yang berhak untuk mengawinkan, bukan pihak kedutaan. Kedutaan akan mengawinkan dengan wanita yang tidak mempunyai mandat, yang tidak ada taukil daripada orang tuanya, mereka boleh menikahkannya langsung. Jadi bukan berarti karena kita dilantik oleh kedutaan kita yang berwenang sepenuhnya, tidak. Itu kalau pada tol dia tidak ada taukil. Kalau dengan si yang berkenan tadi ada taukil daripada orang tuanya itulah yang akan mengawinkan wanita yang berkenaan. Sebab itu wilayah khasah. Qala rahimahullahu taala walikulli minhum al-fasu. Belum selesai masalah kita. Kebetulan hari Sabtu, hari ini hari Kamis, malam Jumat. Malam Jumat tidak kurang daripada 10 pasangan yang dinikahkan oleh wali hakim di Malaysia, di sini, di Mesir. Padahal sejak 3 hari yang lepas, Dr. Mahathir telah kirim surat atau telah mengeluarkan keputusan bahwasanya untuk yang menjadi wali hakim yang sementara sekarang ini sudah dipecat, sudah dicabut, sudah diberhentikan daripada tugasnya. Itu bagaimana dengan akad nikah yang berlangsung malam tadi itu? Katakanlah malam Jumat, malam hari akan dilangsungkan akad nikah. Si yang menikahkan tak tahu dia sudah dipecat dari pusat, dia sudah tidak punya mandat lagi. Dua masalah. Masalah yakni yang pertama. Masalah yang kedua, kalau kebetulan dengan seorang qadhi membuat suatu keputusan, sedangkan dengan dia sudah dipecat oleh pihak yang berwenang daripada departemen atau dengan Kementerian Kehakiman yang tertinggi telah memecat qadhi yang ada di wilayah Kedah. Misalnya saja, sementara dengan kali itu masih menggunakan leluasanya menikahkan, mengawinkan, menghukum, memvonis dan sebagainya selama tidak kurang daripada 1 minggu. Padahal dia sudah dipecat. Hanya saja surat pemecatan tadi itu apa? Surat pemecatan itu kasar ya. Surat pemberhentian. Surat peletakan jawatan. Surat peletakan jawatan tadi itu menyusul setelah 10 hari. Dalam jangka 10 hari tadi dia masih beroperasi lagi. Bagaimana hukum, upaya, perbuatan dia, keputusan dia selama 10 hari yang berkenaan. Kalau dengan akad taukil hukumnya tidak sah. Tapi kalau dengan qadhi tidak semacam itu. Kalau kebetulan dengan si muwakil, macam ini lagi, lebih jelas lagi. Ada misalnya yang sebaliknya. Saya sebagai orang tua di Indonesia atau di Malaysia sudah mewakilkan Mustafa untuk mengawinkan salah seorang daripada yang boleh diwakilkan oleh saya, yang boleh saya kawinkan di situ. Tapi dia belum mengetahui tentang itu. Apakah dia boleh mengawinkan sebelum mendengar taukil tersebut? Satu masalah.
Dua masalah, saya katakan Mustafa, kamu sudah saya lantik untuk menjualkan rumah saya yang ada di Mesir. Dan insya Allah dalam minggu-minggu ini, surat pernyataan tersebut itu akan menyusul kepada Anda. Anda boleh mengawinkan dan boleh menjualkan yang walaupun sebelum menerima surat yang berkenan, yang penting Anda sudah dilantik di sana. Kalau tidak semacam itu, nanti akan datang. Qala rahimahullah ta'ala dengan yang terakhir, fa in azalahu, kalau diletakkan jawatannya, kalau diberhentikan daripada jawatannya, sedangkan dia tidak tahu, fatasarrafa, terus dia masih bertindak sebagaimana wakil, lam yasihha tasarruf, dan apabila mati salah seorang daripada mereka, atau gila, atau pingsan, akad taukil hukumnya batil, infak akan menjadi gagal. Wadi'ah artinya amanah, artinya titipan.